Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga MTR dimanapun berada, pada pagi hari ini seperti biasa tentunya kajian akan diisi Ustaz Farhan. Tapi berhubung beliau sampai sekarang belum join di grup ini dan kita beberapa orang sudah mencoba menghubungi beliau tapi sepertinya nggak aktif. Qadarullah kita tetap istiqomah untuk isi kajian pada subuh ini walaupun 7 menit. Kita isi dengan kajian Sirah Nabawi yang akan dibagikan oleh Ustaz Suheryanto. Untuk itu kita buka dulu mukadimah di awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita dengarkan Sirah Nabawi yang akan disampaikan oleh Bapak Suheryanto. Waktu dan tempat kami haturkan. Tafadhol Ustaz Suheryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saudaraku semuanya warga MTR yang dirahmati Allah, sambil menunggu Ustadz Farhan atas kehadiran Ustadz Farhan yang saat masih belum terkonfirmasi, mari sedikit kita isi kajian ya 7 menit lah. Dan saya awali dengan sirah Nabi, yakni tentang sahabat Rasulullah yang Umar bin Khattab yang pertama kali ketika dia masuk Islam. Kita ketahui bahwa Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah yang mempunyai badan yang tinggi besar, kemudian dia itu selalu beringas. Dia jangankan manusia berpapasan dengan dirinya, setan pun ketika mau berpapasan dengan Umar bin Khattab aja menyingkir karena saking dia punya tampang yang sangat sangar sekali dan dia selalu mengikuti setiap kali ada pertandingan yang terkait dengan masalah bela diri, dia selalu menang. Dia selalu tampil menang. Dimanapun ada pertandingan, dia selalu tampil menang. Di samping itu dia juga mempunyai keahlian di dalam bersyair. Oleh karena itu pada suatu saat ketika Nabi Muhammad sudah dianggap sebagai Nabi, kemudian terdengar Umar bin Khattab itu sangat-sangat memusuhi Nabi Muhammad, tidak senang dengan kehadiran Nabi Muhammad yang membawa agama yang baru yang disebut agama Syabi'ah itu, karena semuanya dari kakek Rasulullah Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, Abu Thalib, kemudian Abu Lahab, termasuk juga si Hamzah itu adalah paman-pamannya, itu masih menyembah berhala, yakni Al-Lata dan Al-Uzza yang selalu disembah dari leluhurnya. Kemudian pada suatu saat ketika Nabi Muhammad sudah mendapatkan wahyu pertama dan wahyu kedua, dan Abu Bakar itu adalah yang pertama kali setelah Siti Khadijah, kemudian Zaid, budaknya, kemudian juga Ali bin Abi Thalib, itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar dalam sepekan aja sudah bisa mendakwahkan 6 orang sahabat yang masuk agama Islam sebelum Umar bin Khattab sendiri. Jadi Umar bin Khattab suatu malam dia kepin jalan-jalan ngelihat gimana sih situasi dan kondisi di lingkungan Ka'bah di sana.
Ternyata begitu dia jalan mengendap-endap masuk ke lingkungan Masjidil Haram, kemudian dia membuka tirai Ka'bah, di situ ternyata ada Nabi Muhammad sedang melakukan sholat jamaah bersama para sahabat, termasuk di dalamnya ada Abu Bakar dan sebagainya. Dan beliau sedang melantunkan surat Al-Haqqah ayat 1 sampai 39. Kemudian waktu itu Umar bin Khattab mendengarkan dengan seksama lantunan yang dialunkan oleh Nabi Muhammad begitu indah. Syairnya tertata rapi. Ini ternyata Nabi Muhammad itu jangan-jangan dia itu adalah seorang penyair ini. Kemudian waktu itu Nabi Muhammad sedang melantunkan ayat 40-41 Al-Haqqah yang berbunyi Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Nah, di situ ada artinya bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, yakni Nabi Muhammad. Kemudian di situ dan Al-Quran itu adalah wahyu yang sebenarnya, sebenar-benar wahyu dan bukan perkataan dari tukang syair. Nah, di situ Umar bin Khattab berpikir, loh, kok dia tahu seperti apa yang saya bicarakan dalam hati, kok tahu? Ini jangan-jangan dia itu juga ahli tenung ini. Tapi sebelum itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad setelah mengatakan bahwa bukan syair qalilan ma tazakkarun. Maaf, qalilan ma tu'minun. Sungguh sedikit sekali engkau beriman kepadanya kepada yang diucapkan oleh Nabi Muhammad waktu itu. Kemudian setelah mengatakan bahwa seolah lain adalah, wah ini kalau gitu Nabi Muhammad kok tahu apa yang terkandung dalam hati saya, dan dia mengatakan wah ini tukang tenung. Nah, setelah itu muncul lagi di situ yang dikatakan di dalam surat Al-Haqqah ayat 42 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala biqauli kahin qalilan ma tazakkarun. Kemudian terus artinya adalah, dan bukanlah Al-Qur'an itu adalah perkataan dari tukang tenung, sungguh sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Dan Al-Qur'an itu adalah diturunkan dari Tuhan untuk alam semesta. Di situ. Kemudian si Umar bin Khattab akhirnya dia berpikir, wah ini memang benar-benar indah ini Islam itu. Dia mulai mengagumi dan sudah merasuk ke dalam relung hatinya, kalau gitu mungkin benar juga ini Islam ini. Dia pulang sambil berpikir, sambil di dalam hatinya itu selalu berkecamuk antara dia itu mengakui Islam atau tetap menyembah berhala, sampai pulang di rumah merenung terus sampai semalam suntuk, kemudian baru pagi harinya karena Umar bin Khattab itu terkenal orangnya itu tidak gampang. Dia itu punya gengsi yang tinggi, punya harga diri yang tinggi, tidak mudah dikelabui keteguhan dari imannya sendiri untuk menyembah Alata dan Uzza. Paginya dengan membawa pedang yang terhunus, dia datang, dia pergi ke area Mekah di sini, ke kota Mekah, dan ingin mendatangi tempatnya Muhammad. Kemudian ketika di jalan, ternyata ketemu sama yang namanya Nu'aim bin Ubaidillah. Di situ ditanya, Umar bin Khattab mau kemana kamu? Saya mau ketemu sama Muhammad. Emang mau kamu apain Muhammad? Kamu ketemu sama Muhammad? Saya mau membunuh Muhammad. Ah, yang benar. Kamu nggak takut? Nanti kalau suatu saat juga
Bani Hisham, Bani Umayyah nanti juga akan memerangi kamu. Karena Muhammad itu juga keturunan dari Bani Manaf, Bani Abdul Muthalib. Kemudian, terus kamu apa nggak tahu bahwa ada saudaramu, yakni adikmu sendiri, Fatimah, itu sebetulnya dia juga sudah memeluk agama Islam, agamanya Muhammad. Kemudian si Umar bin Khattab mengatakan, yang benar. Kamu yang benar, Nuaim. Apakah benar mamanya Fatimah adikku itu memeluk agamanya Muhammad? Ya benar. Bahkan sama si suaminya, si Said juga memeluk agama Islam. Wah, kurang ajar banget. Udah, kalau gitu akhirnya dia lari. Udah, kalau gitu saya ke rumahnya si Fatimah. Kemudian dia lari, berjalan cepat ke rumahnya Fatimah. Di tengah jalan, orang yang dulu bekas budaknya si Umar bin Khattab, namanya itu adalah si Habab bin Ad, itu selalu ngintil perjalanan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kemana orang ini gerangan? Dulu bekas budaknya dia. Akhirnya, ini yang dituju adalah rumahnya si Fatimah. Ada apa? Dia lari duluan. Si Habab bin Ad itu lari duluan, menyelinap di sela-sela pintu belakangnya rumah Fatimah. Didodok pintunya, Fatimah bukakan. Ini kayaknya si Umar bin Khattab mau ke sini. Ini saya membawa ini sahifah, ini lembaran Quran itu namanya sahifah. Ini kamu baca ini di sini. Ini surat Toha itu. Kamu baca ini. Kemudian di situ dibacakan sama si Habab bin Ad tentang surat Toha itu sendiri, yang di dalamnya berisi Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anna. Jadi tidak ada Tuhan selain Anna, selain aku. Katakanlah bahwa aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, dan tidak ada Tuhan selain aku. Kemudian di situ Umar bin Khattab pas masuk sambil gebrak pintu masuknya yang dari depan itu, cepat gitu. Fatimah, apa itu? Kamu sedang berselisih apa itu? Sama si Said itu. Enggak, saya enggak bisa apa-apa. Ini saya sama Said aja, ini enggak ada orang yang lain kan. Apa itu yang lembaran kamu bawa itu? Enggak, bukan apa-apa ini. Terus akhirnya si Said bin Zaid mengatakan, Umar, kalau memangnya ada agama yang lebih benar daripada agama yang selama ini engkau anut, apakah kamu enggak percaya? Apa itu kamu bilang si Said? Coba sini Said. Wah, ditendang si Said itu, ditendang kemudian diinjak-injak sama si Said. Kemudian si Fatimah setelah melihat seperti itu, nggak tega melihat suaminya diinjak-injak sama si Umar bin Khattab. Ya Umar, jangan kamu lakukan itu. Apa-apaan kamu? Ikut-ikutan aja, nggak usah ikut-ikutan. Akhirnya ditampar juga itu, muka dari si Fatimah sampai berdarah dia. Kemudian Fatimah mengatakan, ya Umar, kalau si Said mengatakan bahwa ada agama yang lebih baik, yakni tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, apakah kamu nggak percaya? Coba itu mana lembarannya itu? Saya bacanya. Umar, boleh kamu baca, tapi tubuhmu najis. Kamu harus mandi dulu. Karena adalah lembaran ayat suci dari Allah. Akhirnya, baik kalau gitu, aku mandi dulu. Karena dia saking penasarannya untuk melihat lembaran yang dibawa oleh si Fatimah itu. Kemudian si Umar bin Khattab masuk ke dalam, ke kamar mandi. Kemudian dia mandi secukupnya. Setelah itu dia keluar lagi. Coba mana? Saya baca itu lembarannya. Kemudian dibaca sama si Umar bin Khattab dengan tulisan huruf Arab yang indah, syairnya Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimiz shalah li zikri. Jadi tiada ada Tuhan selain aku dan aku adalah
Tuhan, innani anallahu, aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, fa'budni, maka sembahlah aku, dan wa aqimis sholata lil zikri, dan sholatlah untuk mengingat aku. Wah, ini bagus banget. Baik Fatimah, kalau gitu, sekarang juga saya antarkan ke rumahnya Muhammad. Gitu. Sambil membawa pedangnya, kemudian mau keluar, dicegah sama si Khabbab bin Ad yang sempat menyelinap di balik pintunya itu. Hei Umar bin Khattab, tunggu sebentar. Saya itu ingat ketika Nabi Muhammad pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah, kukuhkanlah agamamu ini, agama Islam ini. Maka ambillah orang yang kau cintai, salah satu dari orang yang kau cintai. Jadi antara Umar bin Khattab dan Abu Jahal, yang waktu itu Umar bin Khattab juga namanya Abu juga. Jadi ada dua Abu, cuma satunya adalah Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab engkau lah yang menjadi pilihan Allah dan engkau yang dicintai Allah. Apa kamu katakan? Karena dia tetap gengsinya tinggi. Bahkan yang mengatakan adalah Khabbab bin Ad adalah bekas budaknya yang dulu. Apa yang kamu katakan? Udah sekarang, saya akan berangkat ke Muhammad. Sambil menghunus pedangnya itu ke Muhammad, ke rumah Muhammad. Waktu itu ada di Darul Arqam, karena di Darul Arqam itu, di sana itu adalah tempatnya Nabi Muhammad ketika berkumpul melakukan dakwah bersama para sahabat, itu adalah di Darul Arqam yang enggak terlalu jauh dengan rumah Fatimah. Sampai mendekati Darul Arqam, di sana ada seorang yang melihat gerak-geriknya Umar bin Khattab sambil membawa pedang yang terhunus. Di situ sedang Rasulullah sedang melakukan lakukan bersama para sahabat, termasuk ada Hamzah di dalamnya itu dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Hamzah, ada apa? Ini, ya Hamzah, ini ada Umar bin Khattab. Kenapa dia? Dia ke sini sambil menghunus pedangnya itu. Coba kamu lihat, kamu bukakan pintunya. Kamu tanya, coba kalau dia punya niat baik, kita sambut dengan kebaikan. Tapi kalau dia berniat jahat, dia akan kita bunuh dengan pedangnya sendiri. Kemudian Nabi Muhammad keluar dari kamarnya, kemudian ada apa? Itu ada Umar bin Khattab datang. Oke, kalau gitu saya sendiri yang membuka pintunya itu. Jadi dengan gentlenya itu Nabi Muhammad membuka pintunya yang depan itu, begitu dibuka jebret, kemudian terlihat di situ Umar bin Khattab menghunus pedangnya itu dengan mata yang memerah, wajah beringas. Kemudian Nabi Muhammad langsung memegang baju yang ada di lehernya, dipegang, dan gagang pedang yang terhunus juga dipegang dengan tangan kirinya, tangan kanan megang bajunya, tangan kiri megang pedangnya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, ya Umar bin Khattab, apakah kamu masih seperti ini perbuatan? Kamu selalu membuat onar yang ada di lingkungan sini. Kamu enggak takut dengan azab Allah yang akan diberikan kepada kamu nanti. Ternyata Umar bin Khattab bukannya mau membunuh, ternyata dia artinya bergelegar, kemudian tubuhnya lemas, kemudian sambil rodok dia mengatakan, ya Nabi Muhammad, sekarang juga saya akan bersyahadat untuk masuk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya si sahabat yang mendengar di sekitar itu mengatakan, takbir, Allahu Akbar. Sangat senang sekali dengan masuknya Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab adalah salah satu seorang yang digadang-gadang oleh Rasulullah untuk bisa memperkuat agama Islam. Tanpa keterlibatan Umar bin Khattab ataupun juga Abu Jahal kayaknya lemah. Di samping juga Hamzah sebagai pamannya juga sudah masuk di situ, juga orang terkuat, juga termasuk singa di dalam medan perang, termasuk juga Umar bin Khattab. Alhamdulillah. Jadi seperti itu, akhirnya Umar bin Khattab masuk agama Islam. Saya kira demikian Pak Iskandar, sahabat semuanya, anggota MTR yang saat ini sedang mendengarkan tayangan ini, dan mohon maaf karena nggak ada persiapan jadi agak sedikit terbata-bata dan saya juga nervous
didengarkan oleh saudara-saudara saya yang kadang-kala ilmunya lebih tinggi. Kalau saya masih fakir ilmu, masih belajar dan belajar. Terima kasih Pak Is dan sahabat-sahabat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian khair bagian atas tausiah tentang sirah nabawi yang membawakan kisah tentang sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semoga kajian yang disampaikan pada subuh ini, walaupun Ustadz Farhan berhalangan karena ada uzur syai, kita tetap istiqomah dalam bersahabat dalam dakwah seperti sebenarnya MTR yang biasa kita amalkan setiap saat. Semoga kajian Sirah Nabawiyah ini membawa manfaat bagi kita semua dan membawa giroh kita untuk tetap semangat dalam berdakwah. Mungkin itu yang bisa kita dengarkan pada kajian pada subuh ini, berhubung Ustadz Farhan dalam insya Allah nanti pada menjelang 30 menit menjelang buka puasa seperti biasa kita akan ikuti kajian selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ustadz Farhan. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Maaf, kita tutup kajian dengan doa kafaratul majelis seperti biasanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.